Kenalin, gue Zafir. Gue adalah seorang siswa kelas 12 jurusan Desain Komunikasi Visual. Gue orangnya bisa dibilang cukup produktif. Tapi asal kalian tahu, produktivitas gue itu bahkan lebih sedikit daripada magernya gue. Gue tuh orangnya pemalas. Tapi, walaupun gue pemalas, walaupun gue mager, salah satu hal yang bisa gue bikin bangga tentang diri gue adalah banyak tugas yang udah gue selesain duluan tanpa dikejar deadline. Ya, tapi gimana sih caranya biar ngerjain tugas tuh nggak dikejar sama yang namanya deadline ya? Karena emang deadline itu nyebelin banget. Apalagi kalau misalnya dapat guru mapel yang ngasih tugas nih, terus tugasnya berat, dikasih waktunya cuman sampai misal 3 hari atau seminggu lah paling enggak gitu kan. Seminggu tuh rasanya kayak, aduh, mana banyak tugas yang lain gitu kan, capek jadinya, susah buat dikelola gimana nih ngerjainnya gitu. Nah di sini gue bakal ngulik gimana caranya gue bisa ngerjain semua tugas tanpa dikejar deadline. Let's see what I do. Manajemen waktu atau bahasa Inggrisnya adalah time management. Sebuah basic skill yang kalau menurut gue semua orang itu harus punya, wajib banget punya. Ya, tapi kan bang, gue udah sering banget buat ngerjain tugas gue, tapi kayak banyak banget tugas-tugas yang gak selesai gitu. Time management itu bukan soal lu semangat atau enggaknya lu ngerjain sebuah tugas. No, tapi soal bagaimana lu mengelola waktu untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Dalam time management ada yang namanya skala prioritas. Di skala prioritas ini lu harus nentuin seberapa penting tugas yang diberikan ke lu. Kayak misalnya nih, lu seorang anak SMK jurusan Desain Komunikasi Visual. Terus lu dikasih tugas kejuruan yang misalnya lu harus ngerjain sebuah web design dan bikin film. Kemudian lu dikasih waktu buat ngerjain kedua itu selama 2 bulan. Dan kemudian ada tugas-tugas lain dari mata pelajaran umum, kayak misalnya bahasa Indonesia, matematika, atau PKN. Nah belum lagi lu ada ekskul. Dan di luar itu, misalnya lu juga ngebuka kayak usaha gitu. Kayak misalnya lu buka usaha foto atau video gitu, atau lu buka usaha desain. Nah di sini, lu harus memposisikan diri lu itu sebagai apa? Lu itu masih sebagai seorang pelajar tentunya. Maka yang harus lu lakuin adalah lu wajib utamain yang namanya sekolah. Lu wajib utamain belajar. Yang dimana lu wajib ngerjain tugas-tugas yang diberikan dari sekolah. Maka di sini kita bisa lihat skala prioritas yang bisa kita jadikan sebagai patokan. Pertama ada tugas kejuruan, lalu kemudian ada tugas mapel. Tugas kejuruan sama tugas mapel ini bisa lu ubah-ubah berdasarkan posisi deadline-nya. Yang harus didahulukan adalah tugas dengan deadline yang lebih pendek tentunya. Karena kalau misalnya lu berusaha buat nyelesain tugas yang deadline-nya itu lebih panjang, nah, tugas yang deadline-nya lebih pendek ini bakal kemakan waktunya, bakal kebuang waktunya, dan lu kudu ngejar tugasnya itu sampai bisa-bisa lu ngerasa muak sendiri. Hancur dah time management lu. Kemudian yang ketiga diikuti dengan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini ada di nomor 3 karena dia masih berhubungan sama sekolah tapi di luar jam sekolah. Dan dia juga ada hubungannya dengan nilai raport lo di bagian ekstrakurikuler. Jadi dia ada di nomor 3. Dan yang keempat, kalau misalnya lu buka usaha, lu taruh dia posisi di nomor 4. Ingat, posisi lu itu masih sebagai seorang pelajar. Jadi dia ada di posisi terakhir di skala prioritas ini. Ini bisa lu jadiin pedoman buat nentuin manajemen waktu lu. Kapan lu harus ngerjain tugas, jam berapa lu harus ngerjain tugas. Nah setelah lu nentuin yang namanya skala prioritas ini, bikin yang namanya checklist box. Checklist box emangnya penting bang? Kayaknya nggak terlalu penting dah. Eits, salah. Kalau menurut gua, checklist box ini penting. Kenapa? Checklist box ini fungsinya buat nentuin mana tugas yang sudah diselesaikan dan mana tugas yang harus diselesaikan. Nah ini bisa bikin diri lu lebih fokus buat ngerjain tugas mana yang harus lu selesaikan. Otomatis ini juga bakal ngebuat diri lu ngerasa puas karena lu udah nyelesain tugas yang sudah dikasih gitu. Anggap aja kayak gini, kayak misal lu ada di sebuah game. Di game itu kan ada sebuah misi yang harus lu selesaikan. Nah misi itu ada main quest dan ada juga side quest. Di dunia juga ada yang kayak gitu. Misal main quest lu adalah belajar dan side quest lu adalah misal bantuin orang gitu, bantuin orang tua lu. Ketika quest itu udah dijalanin dan lu berhasil, pasti bakal ada checklist yang menandakan bahwa ini sudah dikerjakan begitu. Dan ketika itu ada di sebuah game, lu pasti bakal ngerasa seneng dong. Kalau ini udah dikerjakan nih, nah berarti gue udah sisa ngerjain yang ini, gue udah sisa ngerjain yang itu. Dan setiap quest itu selesai, lu bakal ngerasa kayak, wah, gue udah puas nih, gue bakal ngelanjutin side quest atau main quest yang lain gitu kan. Dan kemudian lu bakal dikasih sebuah reward, kayak misalnya kalau di game lu bakal misal dapat koin atau diamond gitu kan. Nah di real life lu bakal mendapatkan sebuah kepuasan yang bakal bikin lu kayak, wah udah kelar nih, mantap. Dan yang terakhir jangan lupa self reward.
Secara psikologis, manusia itu bakal ngelakuin sesuatu yang positif ketika sesuatu yang positif itu menghasilkan sesuatu yang positif juga. Nah, di sini otomatis otak lu tuh bakal mikir, kalau misalnya gua ngerjain ini, gue pasti bakal dapetin ini lagi. Secara gak langsung lu udah memotivasi diri lu buat ngelakuin sesuatu karena lu tahu lu bakal mendapatkan sesuatu dari sesuatu yang lu kerjakan. Jadi setelah semuanya kelar, manfaatin waktu yang lu punya buat mendapatkan self reward itu. Misal kayak lu buat rebahan, atau misalnya lu buat healing, atau misalnya lu malam-malam udah selesai ngerjain tugas, malam-malam lu bisa tidur lebih cepat dan bangun pagi lebih puas, lebih nyenyak gitu tidur lu. Ngerencanain semua itu emang gak gampang. Pasti banyak trouble-nya, pasti ada aja gitu kan masalah yang datang. Kayak misalnya nih, lu susah nentuin prioritasnya, lu susah nentuin mana yang harus didahulukan, mana yang bisa di-cut, mana yang bisa ditahan dulu, dan lain sebagainya. Tapi, suatu hal yang besar itu muncul dari sesuatu yang kecil. Lu cuma perlu ngelatih mindset otak lu biar bisa mikir mana yang penting dan mana yang gak penting. Dan satu lagi, buang semua kegiatan gak berguna yang bikin manajemen waktu lo itu berantakan. Kalau lo masih bingung, lo bisa lihat ini sebagai patokan buat nentuin skala prioritas buat manajemen waktu lo. Nah, itu jadi sedikit motivasi dari gua Zafir, and see you in the next content.